Salam ngopi Aceh, salam selamat pagi, selamat menikmati ibadah secara online atau apapun yang engkau lakukan untuk beribadah kepada Tuhan. Ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Yohanes 13 adalah pembacaan yang akan kita lakukan hari ini. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saya ulangi ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Ya, kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Ya, ini sok taunya Petrus. Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, maksudnya Yudas. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Hari ini kita tidak berbicara tentang Yudas, tetapi kita berbicara yaitu tentang kehidupan yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadikanlah dirimu raja. Saya katakan lagi, jadikanlah dirimu sendiri sebagai raja. Tetapi jadikanlah dirimu sebagai hamba untuk orang lain. Artinya apa? Kalau engkau menjadikan dirimu sebagai raja, perintahkanlah dirimu ini untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Perintahkan tanganmu untuk memberkati orang lain. Perintahkan langkah kakimu untuk melangkah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Perintahkan hati dan pikiranmu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Perintahkan, karena engkau adalah raja bagi dirimu sendiri. Tetapi engkau adalah hamba bagi orang lain. Artinya layani orang lain dengan baik. Layani dengan hati yang Tuhan berikan, yaitu hati raja, untuk melayani dengan baik sebagai hamba. Jangan layani orang lain sebagai raja. Ketika engkau melayani orang lain sebagai raja, maka engkau akan pasti meminta orang itu yang akan melayani dirimu, bukan engkau yang akan melayani mereka. Nah, saudara-saudara, Tuhan demikian seperti Tuhan. Tuhan tahu dia adalah raja. Dia adalah dari Bapa. Dia akan kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, Tuhan memerintahkan dirinya sendiri sebagai raja. Dan itu juga harus kita akui, Yesus adalah raja. Nah, dia melakukan semuanya. Kehendak hatinya sesuai dengan kehendak di Bapa. Tugas yang harus diselesaikan adalah tugas yang diberikan oleh Bapa. Sebagai raja dia memerintah keadaan dirinya sendiri. Tetapi ketika dia menghadapi murid-murid dan orang lain, Yesus menanggalkan, mengosongkan dirinya. Dia memberikan sebagai hamba. Nah, saudara-saudara, jikalau kita bisa demikian, saya percaya engkau akan tahu bahwa engkau adalah raja, tetapi ketika untuk orang lain engkau adalah hamba. Layani, berkati mereka, layani dengan kasih, layani dengan cinta. Ya, saudara-saudara, karena engkau adalah raja. Ketika engkau menghadapi orang lain dengan hati sebagai hamba, percayalah, dia akan menghormati dirimu karena melihat Tuhan yang menjadikan engkau raja. Saudara-saudara,
Tetapi banyak orang tidak. Dia melayani orang sebagai raja, ingin dihormati, ingin dihargai. Ya. Dan dia tidak rela untuk menjadikan dirinya sebagai hamba untuk orang lain. Ya, saudara-saudara, terlebih-lebih melayani kepada orang yang tidak mampu, tidak mempunyai apa-apa. Mari saudara-saudara, kita diajarkan Tuhan. Tuhan, jadikan aku ini pribadi sebagai raja, tetapi yang melayani orang lain sebagai hamba. Dan saya percaya ketika kita bisa menjadi hamba, predikatmu sebagai raja, anak Tuhan, anak raja tidak akan pernah hilang. Dan saya percaya Tuhan juga akan memperhatikan kita. Contohlah Tuhan, dia adalah raja. Sekalipun dia akan dikhianati oleh Yudas, saya singgung sedikit, dia tetap mengasihi Yudas. Walaupun Yudas akhirnya mengakhiri hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia sudah menjadi raja, tapi ia turun ke dunia menjadi hamba untuk menyerahkan hidupnya bagi saya dan saudara, supaya kita mempunyai hidup yang kekal selama-lamanya. Saya percaya ketika kita melayani Tuhan sebagai hamba, maka juga ia akan memahkotai kita dengan luar biasa. Saya ingatkan kembali, jadikanlah dirimu raja untuk memerintah dirimu sendiri bagaimana berkehendak dengan Tuhan, bagaimana melakukan rencana Tuhan yang dahsyat. Tapi jadikanlah dirimu hamba untuk melayani orang lain. Dan saya percaya ketika kita bisa demikian, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Wujudkan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain, bahwa hanya Yesus Raja yang perlu kita layani, dan ada banyak orang lain yang perlu kita layani untuk Raja yang mulia, yaitu Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau pada pagi hari ini. Jadikan kami mengerti untuk kehendak-Mu. Jadikan kami ini raja untuk diri kami sendiri, memerintahkan diri kami sendiri untuk berkenan kepada Tuhan. Dan jadikanlah diri kami hamba untuk orang lain, melayani dengan cinta dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tahu ketika kami melakukan itu, kiranya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin melayani dengan tidak sombong. Kami ingin melayani dengan penuh kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Salam ngopi aja. Tetap kita ngobrol pagi setiap hari bersama Yesus.